Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan-rekan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita tanpa pernah kita minta. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat dan rekan-rekan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap manusia menginginkan hidupnya bahagia. Ada bahagia, ada sukses. Kalau bahagia sudah pasti sukses, kalau sukses belum tentu bahagia. Siapa di antara kita yang ingin hidupnya bahagia? Ya, semua jawabannya hidup kita pasti ingin bahagia. Kalau hidup kita ingin bahagia betul-betul, sudah ada petunjuknya dari Al-Quran. Misalkan, sebut saja Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh ada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bagi mereka-mereka yang mau, yang pertama yatluna kitab Allah, yaitu membaca kitab Allah berupa Al-Qur'an. Yang kedua wa aqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terang. Bahkan Allah sebutkan di akhir kalimatnya yarjuna tijaratan lan tabur. Bahkan ini perniagaan yang tidak akan pernah merugi, artinya akan mendapatkan kebahagiaan. Baik, kalau kita ingin hidup bahagia, yang pertama kita harus senantiasa membaca kitabullah. Apa itu? Membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang kita baca itu tidak hanya sebatas di dunia menemani kita, namun akan memberikan pertolongan bagi kita di hari kemudian. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Luar biasa. Kita yang tidak tahu nasib kita di hari kemudian, tiba-tiba Al-Qur'an datang memberikan pertolongan kepada kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau hidup kita ingin bahagia, wa aqamus shalah, yaitu hendaknya kita mendirikan salat, yakni mengerjakan salat yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini bagian daripada oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 waktu ya, subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4, asar dan 4, maghrib 3 dan isya 4. Berarti ada 17 rakaat yang harus kita dirikan, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Karena itu merupakan kewajiban, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin, sesungguhnya salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikannya, faqad aqamaddin, maka dia telah mendirikan agama. Namun di samping itu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di kalimat berikutnya, waman hadamaha, tetapi barang siapa yang merobohkannya, faqad hadamaddin, maka dia telah merobohkan yang namanya agama. Oleh karenanya jangan sampai kita berani meninggalkan perintah-perintah Allah, terutama sholat, karena ini adalah juga sesuatu yang pertama kali dihisab di sisi Allah nanti di hari kemudian. Oleh karenanya kalau sholatnya baik, insya Allah kesananya semakin baik. Tapi kalau sholatnya maaf tidak baik, buruk, berantakan seperti itu, maka kesananya lebih berat. Maka sahabat, rekan-rekan yang saya cintai karena Allah, jaga sholat kita. Kalau bisa sholatnya berjamaah bagi laki-laki. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Kalau pengen bahagia, resep yang ketiga, kita sebagai hamba yang beriman hendaknya menyisihkan, menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Adz-Dzariyat, surah yang ke-20, juz yang ke-27, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki itu ada sebagian milik orang lain yang harus kita keluarkan. Oleh karenanya kita harus mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, sirra wa alaniyah, baik dikeluarkannya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, atau wa alaniyah, secara terang-terangan, bebas.
Kalau kita melihat sahabat Nabi, ada yang namanya sahabat Ali bin Abi Thalib, dia senantiasa mengerjakan infak ini, sedekah ini di waktu malam dan di waktu siang. Artinya dia kadang sembunyi-sembunyi, kadang juga terang-terangan. Sembunyi, terang-terangan, tidak masalah. Yang penting niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir ayatnya Allah katakan, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka sungguh itu adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi sama sekali. Mari kita hidupkan. Pertama, rajin membaca Al-Quran. Jangan lupa sholat tepat waktu, berjamaah bagi seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia, syukur-syukur bahagia di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.